Oke teman-teman, jadi di video ini kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pertumbuhan merupakan proses pertambahan jumlah dan ukuran sel pada makhluk hidup atau dapat diukur kuantitatif namun tidak dapat kembali ke keadaan semula, irreversible. Contoh tumbuhan adalah tingginya suatu tanaman. Untuk mengukur pertumbuhan digunakan alat yang bernama aksanometer. Sedangkan perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan yang sifatnya tidak dapat diukur kualitatif dan dapat kembali ke keadaan semula, reversible. Contohnya perkembangan organ reproduksi bunga pada tanaman. Pertama, kita bahas pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan pada tumbuhan diawali dari biji yang tumbuh menjadi zigot, kemudian menjadi embrio yang dilengkapi cadangan makanan. Biji terbagi menjadi dua jenis, yaitu biji tumbuhan monokotil dan biji tumbuhan dikotil. Terdiri dari bagian berikut: kulit biji, endosperma, dan kotiledon yang berfungsi menyimpan cadangan makanan dan nutrisi embrio, ratikula, plumula, epikotil, dan hipokotil. Perbedaan tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil dari struktur bijinya adalah pada tumbuhan monokotil, plumula dan ratikula punya selubung berupa koeloriza berupa pelindung ratikula dan kleoptil pelindung plumula, sedangkan pada tumbuhan dikotil, plumula dan ratikula tidak punya selubung. Proses kecambahan pada biji ditandai dengan adanya perkecambahan. Perkecambahan merupakan serangkaian proses dimulai sejak masa dominansi periode diam sampai menjadi bibit yang sedang tumbuh. Perkecambahan meliputi peristiwa-peristiwa fisiologis dan morfologis sebagai berikut. Imbisi dan absorpsi merupakan proses penyerapan air oleh biji sampai setiap sel terisi. Hidrasi jaringan yaitu proses penyerapan dan penyimpanan air di dalam jaringan tumbuhan. Absorpsi oksigen, proses penyerapan oksigen, pengaktifan enzim, dan pencernaan masuknya air pada biji yang mengaktifkan enzim dan memungkinkan cadangan makanan dihidrolisis menjadi larutan. Transportasi molekul larutan yang telah hidrolisis akan dibawa ke titik tumbuh kecambah yaitu sumbu embrio. Peningkatan proses respirasi dan asimilasi dan munculnya embrio. Perkecambahan biji dibedakan menjadi dua tipe, yaitu epikeel dan hipokel. Epikeel apabila terjadi pembentangan ruas batang di bawah hipokotil sehingga hipokotil dan kotiledon terangkat ke atas tanah. Contohnya perkecambahan kacang hijau. Dan hipokel apabila terjadi pembentangan ruas batang ke atas sehingga daun lembaga epikotil terangkat ke atas tanah tapi kotiledonnya berada di dalam tanah, misalnya perkecambahan kacang kapri. Proses perkecambahan yang bisa diamati adalah munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji sebagai hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio. Pada saat biji mengalami perkecambahan, bagian plumula akan tumbuh dan berkembang menjadi batang, sedangkan ratikula akan tumbuh menjadi akar. Setelah fase perkecambahan diikuti pertumbuhan tiga sistem jaringan meristem primer yang terletak di akar dan batang. Tiga sistem jaringan primer adalah protoderm, yaitu lapisan terluar yang akan membentuk jaringan epidermis, meristem dasar yang akan menjadi jaringan dasar yang mengisi lapisan kortek pada akar, dan prokambium, lapisan dalam yang akan berkembang menjadi silinder pusat, yaitu xilem dan flem. Pertumbuhan yang terjadi pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer terjadi sebagai hasil pembelaan sel pada jaringan meristem primer yang terdapat di ujung akar dan di ujung batang.
Adanya meristem primer pada ujung akar dan ujung batang ini memungkinkan tumbuhan tumbuh lebih tinggi atau lebih panjang. Pertumbuhan sekunder terjadi sebagai hasil aktivitas jaringan meristem sekunder yang terdapat pada tumbuhan dikotil berupa kambium dan kambium gabus. Adanya pertumbuhan sekunder memungkinkan bertambahnya besarnya organ-organ tumbuhan. Jadi, kita dapat membedakan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder sebagai berikut. Perubahan yang terjadi pada tumbuhan primer terlihat dari ukuran batang tanaman yang memanjang dan adanya pelengkap batang, sedangkan pertumbuhan sekunder terlihat dari diameter batang yang membesar. Jaringan yang berperan dalam pertumbuhan primer adalah jaringan meristem apikal dan interkalar, sedangkan pertumbuhan sekunder terjadi karena peran dari jaringan meristem lateral. Pertumbuhan primer menghasilkan pertumbuhan longitudinal, sedangkan pertumbuhan sekunder menghasilkan pertumbuhan radial. Pertumbuhan primer sudah terjadi sejak awal pertumbuhan ada, sedangkan pertumbuhan sekunder terjadi mengikuti pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer terjadi di ujung akar dan di ujung batang, sedangkan pertumbuhan sekunder terjadi pada kambium dan kambium gabus. Tumbuhan yang mengalami pertumbuhan primer adalah semua jenis tumbuhan, sedangkan pertumbuhan sekunder hanya dialami tumbuhan yang memiliki akar dan batang. Dan pengembangan jaringan yang terjadi pada pertumbuhan primer adalah epidermis, korteks, dan jaringan vaskular primer selama pertumbuhan primer, sedangkan pertumbuhan sekunder pengembangan jaringannya jaringan peridium, floem sekunder, xilem sekunder, lentisel, dan kulit kayu selama pertumbuhan sekunder. Oke teman-teman, cukup di sini aja video untuk pembahasan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.